Kali ini kita melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL bagian Reading Comprehension skill 4 Implied Detail Question. Maksud dari Implied Detail Question di sini penulis menanyakan pesan ya secara intrinsik sini alias secara tidak langsung gitu. Mungkin untuk lebih bahasnya kita bisa langsung lihat contoh soal aja kali ya. Nah, untuk tipe-tipe soal Implied Detail Question itu selalu diawali dengan kata is implied. Dan bisa juga diolah dengan it can be inferred untuk variasi soalnya ya. Seperti biasa, akan ada keywords yang jadi kata bantu. Sini untuk kita menjawab soal tipe implied detail question ya. Oke, kita analisa dulu untuk nomor satu. Nomor satu di sini yang jadi kata kunci itu wide bands and narrow bands. Ya. Then it is oke. Di sini kita bisa cari dulu ya kata narrow band sama wide bandnya muncul di kalimat mana dan baris keberapa ya. Oke, kita bisa cek the number of ring in tree can be used to determine. Di sini kita nggak perlu menerjemahkan ya, kita cukup mencari kata dari bands dan narrow bands itu muncul ya. Each year tree produce a ring that is composed one like nih ya, wide band dan narrow band. Kebetulan muncul di baris ketiga dan baris keempat. Oke, di sini katanya jika ya, jika memiliki 100 wideband dan 100 narrowband. Kebetulan di sini kita dapat informasinya itu each year a tree produce a ring that is composed one light. Jadi setiap tahunnya itu memproduksi satu ya. Kalau misalnya 100 otomatis berarti sudah mengalami waktu selama 100 tahun ya. Jadi untuk nomor satu jawabannya yang A ya, century old. 1 abad gitu. Nah, seperti itu ya untuk menjawab soal implied detail question. Kemudian untuk nomor 2, di sini yang jadi kata kuncinya itu cells. Cells do not grow ya. Oke, kita cari. Nah, mau nggak mau memang kita perlu baca teks ya di sini, tapi kita baca sekilas saja. Di sini kita cuma dapat 3 stem cells grow. Ya, gitu. Tapi yang ditanyakan tuh ketika cells itu tidak tumbuh. Nah, kita harus cari penyebab cells itu kenapa tidak tumbuh ya. When tree cells grow rapidly and become larger, the narrow band is produced in fall. Ya, artinya cells itu mulai tumbuh dengan cepat di bulan fall, ya semi gugur, bulan musim gugur ya, dan early winter dan awal musim dingin. Tapi when cell growth is much slower, nah, ya, much slower ini merujuk ke do not grow, ya, and cells do not get very large. No cells are produced during the harsh winter and summer month. Artinya musim dingin yang parah dan musim panas yang parah juga ya. Artinya during extreme heat or cool. Untuk nomor 2 jawabannya B ya. Jadi kalau heat ini untuk panas, cool itu merujuk ke dingin. Jadi dia menggunakan sinonim ya, frasa sinonim dan juga bisa frasa antonim di sini. Ya, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pesan secara intrinsik atau tidak langsung. Ya. Kemudian untuk bentuk-bentuk soal dari implied detail question yang secara umum muncul di TOEFL test itu ada 4 ya. Di situ ada it is implied, ada juga kata kunci itu it can be inferred, ada juga most likely, dan ada juga what probably. Ya, ini semua merupakan tipe-tipe soal dari implied detail question. Begitu. Ya, nanti setelah itu muncul kata kuncinya yang kata kuncinya ini menjadi senjata kita, strategi kita untuk menjawab soal dengan cepat. Ya. Oke, mungkin kita bisa latihan soal dulu kali ya. Oke, untuk nomor 1 dengan nomor 3 dulu di sini ya kita jawab. Untuk nomor 1 yang jadi kata kuncinya itu Sears Towers ya. Nah, sini kita perlu cari dulu Sears Towers itu muncul di kalimat berapa. Begitu. Ya. Oke, kita cek di sini Sears Towers kebetulan muncul di kalimat pertama ya. Oke. Sears Towers was the tallest building in the world. Ya. Nah, kita cari nih di pilihan gandanya. As tall as the Empire State Building.
Bukan ya. No longer the tallest building in the world. Nah, kemungkinan besar ini jawabannya B. Karena ini Sears Tower-nya itu menggunakan dulu adalah bangunan tertinggi di dunia. Was, ini bentuk pas. Kemungkinan B jawabannya. Yang C taller than any other building, enggak ya. Ini soalnya tahun 1996. Itu sampai, until. Artinya setelah tahun 1997 itu Sears Tower bukan lagi menjadi gedung tertinggi. Ya. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya yang B. Ya, gitu. Apalagi yang D ini bukan sekeliru, salah ya jelas ya. Itu masih still enggak. Sampai tahun 1996 aja Sears Tower menjadi gedung tertinggi di dunia. Terus yang nomor 2 di sini yang jadi kata kuncinya it can be inferred from the passage that Chicago. Jadi kita cari Chicago. Nah, nih. Chicago, ya. Chicago itu whose nickname is the Windy City. Kita cari nih, the Windy City. Ada enggak? Nah, ini ya. Usually has a lot of wine. Jadi Windy City merujuk ke pernyataan usually has a lot of wine. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang D, ya. Oke, kita cek nomor 3 sekarang. Nomor 3 di sini yang jadi kata kuncinya itu upper level door. Jadi lantai yang paling tinggi ya dari Sears Towers-nya. Kenapa bisa terbuka dengan tertutup itu karena apa gitu dia nanyain ya. Gitu. Oke, kita cari nah nih ya. Upper level doors itu merujuk ke the top of building. Ya, di sini. On a windy day, the top of building can move back and forth as much as 3 feet. Nah, pada hari berangin. Jadi bergeraknya karena angin, ya. Kita cari. Yang A, the building was poorly constructed, bukan ya. People go in out, bukan. Tapi karenanya the building moves in the wind. Gitu ya. Back and forth. Nah, ini ya. The inside door top building open and close and water sinks close. Ya, gitu. Oke. Nomor 3. Jawabannya C. Kemudian nomor 4. Kita lanjut ya. Nomor 4 sampai nomor 6 kita bahas. Oke, kita analisa untuk nomor 4. Nomor 4 di sini yang merujuk ke family names ya. Gitu. Oke, kita cari the most common last name. Nah, jadi family names ya untuk orang-orang Eropa itu nama keluarga diletakkan di belakang ya. Jadi last name ini merujuk ke family names ya. Oke. Katanya in the English speaking word is made it was taken from the job. Jadi nama belakang seseorang itu diambil dari ini ya, latar belakang pekerjaan ya, gitu. Yang mana biasanya orang Inggris negara yang berbicara pakai bahasa Inggris itu menggunakan nama Smith di belakangnya. Oke, kita cek di sini yang A. Word always taken from the area where the family live. Bukan ya, tapi diambil dari pekerjaan. Yang B, where short names, bukan yang B. Yang C, had little or no meaning, bukan ya. Tapi yang D ya, could be taken from jobs ya. Gitu. Jadi nama belakang seseorang atau nama keluarga itu ditentukan dari pekerjaan. Ya, gitu. Oke, nomor 4 D. Kemudian nomor 5 di sini, which of the following is implied about the Smith family name. Jadi merujuk ke kata kuncinya itu Smith family names ya. Oke, kita cek sini. Yang kita tahu Smith itu berhubungan dengan metal ya, pekerjaan dengan metal atau besi. A silversmith, for example, is someone who works with metal silver ya. Itu nama lain dari silver metal, keluarga silver metal. Kemudian kita cek dulu pilihan gandanya ya. It is definitely not more than 700 years old. Kemudian yang B, it existed 600 years old ago. Yang C, it didn't exist 500 years ago. Kemudian yang D, it definitely was not in use 1,000 years ago. Jadi dia merujuk ke waktu ya. Oke, kita cari secara historicalnya. Historical records indicate that use of this last name yang merujuk ke nama Smith itu setidaknya ya 700 tahun. Artinya tidak lebih dari 700 tahun ya. Gitu. Jadi untuk nomor 5 itu jawabannya yang B ya, bukan yang A. Yang A ini lebih dari, sedangkan ini kan setidaknya sekurang-kurangnya lah, kurang dari 700 tahun. Jadi kita pilih yang B ya. Gitu. Apalagi yang C ya, bukan ya. Apalagi yang D ini juga bukan, ini lebihan ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini katanya di Inggris. There are probably. Jadi di Inggris tuh berapa banyak orang yang pakai nama Smith ya. Nah, di sini kita dapat informasi bahwa
Hari ini there are more than, jadi sebanyak 3,3 juta orang Smith itu hidup di Amerika Serikat ya. Tapi perhaps another million ya, berarti ini 3,3 itu mayoritas. 1 jutanya lain lagi itu hidup di negara-negara yang berbicara bahasa Inggris kayak Kanada ya. Kanada, Inggris itu sendiri, ya, Australia. Nah, nanti dari 1 juta itu dibagi ke 3 negara itu. Ya. Artinya eh, orang Smith yang hidup di negara Inggris itu sendiri, ya, artinya fewer than a million Smith. Ya, sedikit sedikit dari 1 juta orang-orang yang pakai nama Smith. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek dulu bahasa yang A. Sini more Smith there are in United States. Bukan ngebahas soal Amerika Serikat, tapi orang Smith yang tinggal di Inggris ya, yang pakai nama Smith. Yang B more than a million Smiths. Ya jelas bukan ya. Jelas 1 juta tadi dibagi ke 3 negara. Artinya kurang dari 1 juta lebih ya. Nih, viewer, makanya jawabannya yang C. Yang D sini no family with name of. Ya jelas ada ya. Gitu. Jelas ada yang pakai nama Smith di Inggris. Oke, nomor 6 C. Kemudian kita lanjut lagi ya, latihan ke nomor 7 dan nomor 9 gitu. Oke, di sini nomor 7 yang jadi kata kuncinya itu corundum. Ya, itu corundum itu kemungkinan besar sebuah ini sih, kayak mineral sih gitu ya. Oke, kita cek corundum. Corundum kita cek dulu di pilihan gandanya, di teksnya di sini muncul di kalimat pertama ya. Kita cek pilihan gandanya dulu di sini. The hardest mineral in the world ya. Terus yang B, not as hard as sapphire. Terus yang C di sini the second hardest mineral. Yang D ini a rather soft mineral. Oke. Corundum immediately follows diamond, which is the hardest mineral in the world. Ya, itu artinya on the hardest scale corundum itu immediately, secara tidak langsung ya. Artinya corundum ini mineral terkeras kedua ya setelah diamond. Ya, jelas Bu. Tapi kita skip dulu yang A ya gitu. Corundum is perhaps better known by names its gemstone, ruby, and sapphire. Ya. Kemudian basically game corundum is divided into two groups. Corundum that is red in color is called ruby, and corundum that is any other color is called sapphire. Gitu. Ya. Oke, not as hard as sapphire. Di sini masih betul ya, tapi di sini belum bukan yang disampaikan oleh author ya. Nah, lebih tepat itu yang C ya, the second hardest mineral. Gitu. Karena di sini kan menyatakan corundum itu immediately follows diamond ya. Artinya dia itu di bawah diamond untuk secara kekerasan, skala kekerasan ya. Itu C lebih tepatnya. Karena yang the hardest mineral in the world itu diamondnya ya. Oke, nomor 7 C. Kemudian nomor 8 di sini. Nomor 8 itu chromic oxide is probably what color? Dia nanyain soal mineral chromic oxide ya. Kita cari chromic oxide itu kebetulan muncul di ini ya, paragraf kedua ya. Gitu. Okay, a small amount of chemical substance, chromic oxide, got into the crystal structure when it formed millions of years. Then the corundum turn a deep, rich red and become ruby. Ya, itu. Kita cek. Nah, turn ya di sini. Rich red. Ya. Jadi untuk nomor 8 tuh jawabannya yang C. Sebutnya. Chromic oxide. Terus nomor 9 di sini. Yellow corundum is most likely called. Oke, kita cari yellow corundum. Di paragraf 3 ya. There is not color corundum mistake or the chemical substance. Di sini kita nggak perlu terjemahin ya. Cukup kita langsung step skimming aja. It can take a variety of other colors, most people associated blue with superiors, and certainly when corundum contains impurity that turn it blue is called sapphire. However, corundum can have a very other colors and still be called sapphire. Nah, di sini ya. However, corundum can have variety of other color like green or purple, dan tapi warna itu masih disebut sebagai safir. Artinya kalau misalnya corundum itu warna yellow ya, gitu. Kalau kita nemu corundum warna yellow,
masih disebut sebagai safir. Ya, gitu. Oke, sekian untuk pembahasan dari skill 4, reading comprehension, implied state question ya. Semoga bermanfaat.